mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau menyapa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik bagi hidup kita. Kita mau pujikan satu lagu, Selamat Pagi Bapa. Syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Tuhan Engkau berikan kami Tuhan kekuatan, kesehatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati kami, menjagai hidup kami ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Jagai kami, berikan sukacita Tuhan yang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik ya. Tadi kita sudah menyapa Tuhan. Nah adik-adik sekarang Tante mau ada satu ayat adik-adik. Di Yesaya 54 ayat 10a, di situ dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, bergoyang. Adik-adik siapa yang pernah berwisata mungkin ke gunung ya? Nah tinggi ya adik-adik gunung ya. Nah kalau meskipun itu bergoncang, beranjak, berpindah tempat, mungkin terjadi kalau gunung meletus, wah mungkin misalnya seperti itu ya adik-adik. Tetapi Tuhan itu berkata bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak, tidak akan pergi dari hidup kita. Kita mau nyanyikan pujian ini ya, nanti kita sama gerakan ya, nanti kalau
biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, nanti adik-adik bikin gunungnya seperti ini ya. Oke. Sama-sama tepuk tangan adik-adik. Siap-siap. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tanpa musik katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sama-sama. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan. Luar biasa ya Tante. Tadi firman Tuhan tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Nah, Iya. kita juga adik-adik, kita masih tetap semangat ya Tante. Masih tetap semangat. Kita masih tetap berdiri. Iya. Berdiri. Hap, 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 hap. Kita mau pujikan lagi, kita mau menyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan. Oke? Siap semuanya? Musik. I can sing, na 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 na. I can dance, 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 dance. I can jump, 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 jump. It's all because of you. I can throw, I can throw.
yellow and green. It's all because of you, Lord. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Kita mau katakan ya, Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you. Once again, sekali lagi. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. 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 Puji Tuhan, senang sekali ya Tante. Punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang ajaib. Nah adik-adik, mungkin di sini adik-adik ada yang umurnya 3 tahun. Mungkin juga ada yang 4, 5 tahun. Nah pokoknya umur di kelas kecil ini adik-adik ya. Nah kalau adik-adik setiap tahun, happy birthday to you. Wah siapa yang senang happy birthday? Happy birthday to you. Wah umurnya bertambah itu adik-adik. Nah tiap tahun umur kita bertambah. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita. Amin. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Kita mau pegang janji Tuhan, kita mau mengaminkan janji Tuhan, kita mau pujikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman di dalam hati kita. Musim akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena sekali lagi ya, katakan dari awal, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
kami boleh ada, sebagai anak kami ada saat ini Tuhan. Bahkan seumur hidup kami Tuhan, semua karena kasih setiamu, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersukacita karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh merasa tenang karena kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan ini Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan selanjutnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo, apa kabar semuanya adik-adik? Bulan pertama, Om ingin mengucapkan selamat tahun baru ya pada kalian semua, juga pada orang tua, bahkan pengantar yang ikut turut menyertai anak-anaknya di dalam ibadah di awal tahun yang baru ini ya. Kita perlu sangat bersyukur sekali buat semua penyertaan yang Tuhan sudah berikan pada kita semua selama tahun 2021, dan kita yakin dan percaya bahwa di tahun 2022 Tuhan akan tetap senantiasa menyertai kita. Amin. Amin ya. Tahun 2022 ini Om ingin mengajak untuk kita sama-sama lebih lagi dekat pada Tuhan, untuk kita lebih lagi setia pada Tuhan, setia iring Tuhan, setia beribadah, setia membaca kebenaran firman Tuhan, setia berdoa, setia ikut hadir apapun yang program yang kami adakan untuk menjangkau semua ibadah yang ada, baik KID, juga night prayer dan lain sebagainya ya. Om yakin dan percaya ketika kita hidup dekat pada Tuhan, kita akan melihat keperkasaan Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan, kebesaran Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Firman Tuhan minggu lalu mengajarkan pada kita tentang Yesus itu adalah harapanku. Ya, firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan di awal tahun yang baru ini, near to God. Satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita harus hidup dekat pada Tuhan, hidup dekat pada Tuhan, dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, Om yakin dan percaya pada saat kita hidup dekat pada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita ya. Tanpa berlama-lama, yuk kalian persiapkan hati kalian, hidup kalian, pikiran kalian, semua yang sudah bisa membaca, kalian ambil Alkitab kalian, kita duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh guru-guru yang akan bertugas ya. Oke, tanpa berlama-lama, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya anak-anak, selamat pagi. Tante mau ucapkan selamat tahun baru ya. Nah, ini bulan Januari, bulan pertama di tahun 2022 ya. Tetap semangat loh ya, tetap yakin ya kalau Tuhan sudah sertai 2021. Harus percaya dan yakin Tuhan pasti sertai sepanjang tahun ini ya. Tetap yakin, tetap semangat terus ya. Nah, ada yang mau kasih ucapan selamat tahun baru juga loh. Bukan hanya tante ya, sekalian kenalan ya. Ini yang biasanya temenin tante kalau di sekolah minggu ya. Yuk dengerin ya. Ayo, kamu katanya mau kasih ucapan. Oke. Halo teman-teman, shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik ya? Tetap semangat, tetap yakin. Nah, sekarang kita mesti siap-siap duduk mau dengarkan live streaming. Sudah tante? Loh, kok sudah gimana sih? Kan kamu belum kenalin nama. Oh ya, lupa. Sebentar. Namaku Ani. Biasanya aku nemenin tante kalau di sekolah minggu. Ya, bye-bye teman-teman. Tuhan Yesus berkati.
Sudah ya? Iya, sudah. Bye. Nah, sekarang semuanya sudah harus duduk yang manis. Sudah siap ya? HP, laptop ya. Mungkin ada yang lewat TV. Semuanya jangan jalan-jalan ya. Biar ngerti. Nah, pesennya ini bagus sekali. Awal tahun, minggu pertama di bulan Januari tahun 2022 ya. Biar ini jadi pedoman buat kalian untuk melewati ya waktu demi waktu sepanjang tahun 2022. Nah, anak-anak, pagi ini firman Tuhan yang diambil berjudul Near to God ya. Ya, semua udah pada tahu bahasa Indonesianya ya. Rata-rata sudah pinter bahasa Inggris, bahasa Indonesianya sudah good ya. Dekat ke Tuhan. Ayat yang dipakai diambil di dalam Mazmur 73 ayat 28. Sudah Tante siapin ya di sebelah kanan Tante. Nah, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya ya. Nah, ayatnya bagus sekali ya. Nah, supaya lebih jelas lagi ya, Tante beri sedikit ya cuplikan film ya. Sangat singkat dan Tante yakin kalian semuanya sudah pada tahu. Dengan video ini, cuplikan film ini kalian bisa mulai belajar. Nanti sama-sama Tante terangkan ya. Kita ikutin ya cuplikan video pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Nah, sudah lihat ya, semua sudah pada tahu ya. Kisahnya siapa? Marta dan Maria. Nah, di dalam Lukas 10, seperti di sebelah kanan Tante slide-nya, ayat 39b, di situ tertulis apa anak-anak? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya ya. Kalau digambar kalian bisa lihat ya, Maria yang duduk dekat kakinya Tuhan Yesus ya. Maria dekat sama Tuhan. Kalau Marta enggak ya, sibuk sendiri. Nah itu digambar dia lagi asik bawa mungkin persiapan mau masak atau apa. Nah seperti itu ya. Beda dengan Maria yang dekat
sama Tuhan. Dia memilih duduk mendengarkan perkataannya Tuhan. Nah, kalau dekat terus kemudian berbicara, otomatis mendengarkan, pasti dengar. Nah, ini yang dimaksud posisi dekat kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anak, di dalam Lukas 10 ayat 42, di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tante kasih stabilo warna kuning ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian yang terbaik ya? Seperti di dalam gambar sebelumnya, yaitu Maria dekat di kaki Yesus ya. Maria mengambil tempat dekat kepada Tuhan, mengambil keputusan ya, komitmen dalam hidup. Nah, itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita harus dekat kepada Tuhan seperti Maria. Seperti siapa? Maria. Nah, jangan seperti Marta yang sibuk dengan aktivitasnya ya. Jangan sampai menjadi seperti Marta ya. Kalian harus menjadi seperti siapa tadi? Maria. Ya, betul, Maria ya. Jangan jadi seperti Marta. Marta itu sibuk sekali ketika Tuhan Yesus datang. Ya, seperti di dalam gambar slide-nya tante sebelah kanan ini, kalian bisa melihat ya, Marta sibuk mengambil barang, Marta sibuk mempersiapkan untuk masak sesuatu. Bahkan apa? Marta bisa bicara sama Tuhan, menegur Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus, mbok ya Maria tuh dikasih tahu suruh nolongi aku, bantu aku. Gimana? Nah, akibatnya apa? Karena sibuk dengan segala aktivitasnya sendiri, Marta tadi lupa. Yang diajak bicara tadi itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan Maria duduk di dekatnya Tuhan Yesus. Dia mengambil bagian yang terbaik, yaitu apa anak-anak? Dekat kepada Tuhan. Itulah yang ingin disampaikan oleh Tuhan pada pagi hari ini dengan judul ya, near to God, dekat kepada Tuhan ya. Sepanjang tahun 2022 ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, bakalan bagaimana. Mungkin kalian sekarang sudah mendengar ya, ada berita baru lagi ya. Tapi ingat anak-anak, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan ya, kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Kita serahkan sepanjang tahun 2022 ini ke dalam tangan Tuhan. Asalkan apa? Kita punya hubungan yang dekat kepada Tuhan. Ya, seperti Maria tadi, duduk dekat Tuhan. Nah, itu bagian yang terbaik, keputusan yang tepat, ya. Nah, itu seperti Maria. Anak-anak, ambillah keputusan yang tepat seperti Maria, dekat kepada Tuhan. Nah, ini tante ambil beberapa contoh kesibukan ya. Sekarang kita ini terbatas semua aktivitasnya ya. Semuanya lebih banyak online ya. Nah, akibat dari online otomatis handphone tadi itu seakan-akan secara tidak langsung lengket ya, lengket di tubuh kita ya. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat. Bahkan mamahnya ngasih tahu. Mungkin sudah terlalu lama ya. Mamanya tadi menegur dengan marah seperti di dalam gambar. Si anak tadi ini tetap aja ya. Dia bersikeras. Dia tidak mau HP-nya itu dilepas. Ini namanya sudah betul-betul lengket hidupnya dikuasai. Hati-hati loh ya kalau sudah seperti begini. Hati-hati ya. Nah, bahkan laptop ya, laptop itu diambil sampai nangis, kalian bisa melihat ya. Ini papahnya ngasih tahu, dikasih tahu sudah jam berapa, dari tadi sudah selesai sekolah online tapi laptopnya terus dipakai, tidak kenal waktu. Nah, kalau sudah begini lupa segalanya. Akibatnya apa? Kalian pelan-pelan mundur dari Tuhan. Tanpa disadari jarak. Ada jarak. Semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Nah,
ini sangat berbahaya. Belum lagi perasaan hati yang sedih, khawatir, takut, ya, mikir ini bagaimana, ya. Mungkin mendengar orang tua dengan kondisi yang tidak baik, mikir terus. Juga sekarang berita baru tentang virus yang sedang muncul lagi, ya. Ada kekhawatiran di dalam gambar, ketakutan, ya. Akibatnya mikirnya cuma di situ aja. Pelan-pelan nanti akan menggeser pikiran-pikiran itu dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Karena apa? Secara tidak langsung, ya. Ini semua akan dikuasai oleh pikiran, rasa takut, sedih, khawatir. Padahal kalian tahu anak-anak, ya. Tertulis di dalam firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 18, juga Matius 11 ayat 28, ya, seperti yang Tante tulis di sini di slide sebelah kanan Tante, ya. Tuhan itu dekat sekali, ya, dekat buat orang yang patah hatinya, ya, yang letih lesu, yang berbeban berat, seperti di dalam gambar. Kalau kalian tadi itu bisa memprioritaskan Tuhan, ya, Tuhan itu di atas segalanya, kalian akan merasakan kedekatan yang luar biasa. Nah, seperti apa? Seperti kalian dengan papa mama kalian, ya, orang tua, ya, itu kalian bisa merasakan dekat. Seperti itulah kedekatan kita, dekat sekali sama Tuhan, ya, kita bisa merasakan yang luar biasa kedekatan itu. Kalau kalian sibuk seperti Marta tadi, ya, jadinya tidak bisa punya kekuatan apa-apa. Tidak, dengan lama-lama bisa jauh dari Tuhan. Akibatnya apa? Kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, ya, kita akan merasakan yang luar biasa anak-anak. Ya, di dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat. Nah, sudah loh, Tuhan itu sudah dekat. Cuman yang bikin jauh itu siapa? Kita sendiri. Karena kesibukan kita. Akibat apa? Contohnya seperti tadi, ya. Padahal Tuhan sudah dekat, tapi kalian sendiri yang mulai membuat jarak dengan aktivitas kalian, ya. Ketergantungan kalian dengan handphone, dengan laptop, dengan perasaan kalian. Sehingga kalian tuh tidak merasa bahwa Tuhan itu dekat. Secara tidak langsung kalian mulai ada jarak dengan Tuhan, ya. Mazmur 145 ayat 18 di situ mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, kita tinggal ngomong, Tuhan tuh dekat, ya. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, ya. Kalau kalian sibuk seperti Marta, ya, kalian akhirnya lama-lama, ya, bisa ada jarak sama Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 5, di situ dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam akunya huruf besar, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kalau di luar Tuhan, tidak bisa ngapa-ngapain. Jauh dari Tuhan, tidak bisa ngapa-ngapain. Dekat terus sama Tuhan. Dekat. Nah, seperti gambar ini, ya, Tuhan Yesus itu adalah pokoknya dan kita ini adalah rantingnya, ya. Tetap lekat seperti ini, dekat. Jadi betul-betul hubungan yang erat sekali. Jadikan Tuhan Yesus itu sahabat kita, ya. Tuhan Yesus itu adalah sahabat sejati, ya. Kita ini jadi rantingnya Tuhan itu jangan sampai lepas, ya. Sudah enak loh anak-anak, Tuhan tuh dekat. Cuman kitanya sendiri kalau tidak berhati-hati, seperti kalian yang sudah sekian lama hampir 2 tahun ini mengikuti sekolah online, yang mungkin masih sekolah online, ya, keterikatan dengan laptop, dengan handphone itu sangat luar biasa dengan tugas-tugas sekolah habis sekolah online. Tapi kalian harus bisa mengendalikan diri kalian sendiri, ya. Itu yang paling penting supaya kalian jangan sampai ada jarak dengan Tuhan. Supaya kalian tetap dekat sama Tuhan. Nah, anak-anak, kalau sampai lama-lama ada jarak lalu kemudian jauh dari Tuhan tanpa sadar karena hal-hal setiap hari tadi itu, ya, akibatnya fatal.
hidup kita tuh bisa kacau. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat 5 di situ dituliskan, beginilah firman Tuhan, ada garis bawahnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, kalau sudah menjauh daripada Tuhan terus mulai pikirannya kekuatannya sendiri yang dipakai, mengandalkan manusia, yaitu tanpa disadari. Nah, di dalam Mazmur 73 ayat 27a di situ dikatakan apa? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu, munya huruf besar, akan binasa. Anak-anak, jangan sekalipun menjauh daripada Tuhan, ya. Jangan sampai terlena dengan aktivitas-aktivitas yang membuat kita itu tadi lupa tanpa sadar, ya. Jangan anak-anak. Anak-anak, Mazmur 73 ayat 28 tadi itu ayatnya Tante pisah-pisah, ya. Tante ambil 3 bagian. Nah, di dalam ayat ini ya ada istilahnya sangat indah ya. Ditekankan ya, di situ dituliskan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, ya. Aku suka dekat pada Allah, ya. Di situ Tante kasih garis bawah. Bukan hanya sekedar dekat kepada Allah, tapi ada rasa suka, ya, rasa senang dekat kepada Allah, ya. Tidak ada namanya rasa bosan, ada rasa senang kalau dekat sama Tuhan. Nah, itu akan menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kalau sudah begitu kalian bisa mengendalikan diri kalian untuk tetap dekat kepada Tuhan, ya. Kenapa? Ada rasa suka, ya. Tidak hanya sekedar dekat biasa, tetapi mulai mencintai, ya, mencintai untuk terus dekat kepada Tuhan. Kalau sudah begitu, nah itulah tadi yang namanya ranting itu akan lekat terus pada pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kedekatan itu betul-betul luar biasa. Bahkan menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat dalam hidup kita itu akan terpatri. Akan sangat luar biasa. Kalian bisa merasakan ketika kalian tidak mampu dalam menghadapi pelajaran dengan kondisi online seperti ini, kalian ingat sama Tuhan. Kenapa? Dekat sama Tuhan. Nah, langsung kalian berdoa, bilang sama Tuhan, bicara sama Tuhan, ya. Tapi kalau kalian tadi itu tidak ada rasa suka, nah itu akan menjadi sesuatu yang lain. Bosan. Menghadapi ini semua menjadi bosan dan bosan. Lama-lama kalian akan tertarik dengan sesuatu yang membuat rasa senang dengan hal-hal duniawi. Nah, itu bahaya. Jangan ya anak-anak. Harus ada rasa suka kepada Tuhan untuk selalu dekat. Nah, kalau sudah ada rasa suka dekat pada Tuhan, apa? Yang pertama anak-anak, di situ menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah. Jadi bisa merasakan ya, ada perlindungan dari Tuhan yang luar biasa. Dalam kondisi apapun Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga. Ada kekuatan yang luar biasa, ya. Nah, berikutnya apa? Dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, maksudnya apa? Bisa menyaksikan, ya, mendapatkan berkat. Mungkin proses waktunya bisa cepat, ya, bisa juga lama, ya. Kalau prosesnya lama itu karena kita punya rasa suka kepada Tuhan, kita menikmati waktu itu sampai waktunya Tuhan menjawab, ya, mendapatkan jawaban dan hasilnya akan sangat luar biasa, ya. Di saat kita menunggu, ketika kita benar-benar suka dekat sama Tuhan, kita tidak merasakan sesuatu yang menjadi beban sangat berat. Tetapi kita tetap bersyukur, sekalipun itu kita merasakan letih, lesu, dan berbeban berat. Seperti dalam firman Tuhan yang ditulis, tinggal datang. Ya, Tuhan itu loh buka tangan. Ya, anak-anak, kita harus dekat, lekat kepada Tuhan. Ya, jangan lupa. Ini pesan penting buat kalian menghadapi sepanjang tahun 2022. Nah, kesimpulan yang ingin Tante ambil di sini anak-anak ada 3 hal, ya. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita dapat 3 hal. Apa? Mendengar suara Tuhan, ya. Kalau kita dekat seperti kalian dipanggil, ya toh. Kalau dekat pasti kalian bisa datang. Tapi kalau jauh, ya,
mungkin terhalang dengan suara yang lainnya, suara panggilan ini. Misalkan tante ya panggil tadi teman tante di sekolah minggu yang selalu menemani tante. Ya kalau jauh si Ani tidak mendengarkan, apalagi terhalang dengan suara-suara yang lainnya, tidak mungkin bisa dengar. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, ketika Tuhan bicara, ada suara Tuhan yang disampaikan, ya kita pasti bisa mendengarkan. Nah, suara Tuhan itulah yang menjadi pimpinan hidup kita untuk terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Nah, hal yang kedua apa anak-anak? Tempat perlindungan. Seperti di dalam firman ayatnya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, Dia menjadi tempat perlindungan kita ya. Perlindungan dari apa? Dari segala mara bahaya, dari hal buruk apapun ya. Kenapa kita dekat? Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jadi kita ada punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan itu yang menjaga iman kita, yang memelihara iman kita. Dan iman kita pastinya akan terus tumbuh ya. Kenapa? Dekat sama Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, tante yakin dan percaya banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Mungkin di awal tidak mengenakan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kalian bisa merasakan Tuhan Yesus itu sangat baik dan teramat baik. Katakan amin ya. Kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan lewat kesaksian-kesaksian yang sangat indah dalam hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Cuma satu-satunya anak-anak ya. Ibrani 10 ayat 25 ini hal yang penting dan yang terutama untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Nah, bunyi ayatnya cukup panjang, cuman tante ambil yang di stabilo kuning. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Nah, kalau dulu sekolah minggunya onsite ya, datang ke sekolah minggu ya. Terkadang pun sekolah minggu datang ke tempat sekolah minggu di gereja, kalian ada yang mungkin masih malas-malasan, masih ngantuk, dijemput sama omnya, ya mau dibawa ke sekolah minggu kalian masih aduh karena tidurnya kemalaman. Nah, apalagi sekarang anak-anak dengan sekolah minggu online. Jangan sampai kalian datang ikut ibadah online ya. Duduk yang manis, persiapkan semuanya. Jamnya juga jam 10, kalian punya waktu ya. Bisa untuk mandi, makan semuanya dipersiapkan dengan baik dan benar ya. Membawa hati ini, hati yang benar-benar bersih, sukacita menerima siraman rohani ya. Nah, jangan sampai kalian tidak mengikuti sekolah minggu online ya. Rugi besar. Tadi firman Tuhannya sudah disampaikan. Kalau kalian mulai mengurangi pertemuan-pertemuannya ini lewat online, wah, lama-lama kalian bisa jauh dari Tuhan anak-anak. Jarak itu akan ada. Ya. Kalau dulu di dalam sekolah minggu ketika datang, ya, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, ketemu, berdoa, di sekolah minggu online tetap bisa. Nah, anak-anak, ibadah online sekolah minggu ya. Nah, jangan lupa ya, setiap minggu sudah dibagikan linknya pada masing-masing guru. Ikut anak-anak, ikut dalam pertemuan sekolah minggu online. Sekalipun lewat online, kalian bisa merasakan ada kuasa, ada hadirat Tuhan. Di sini pun kalian bisa berdoa. Ya, bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, tidak ada yang berbeda. Sama, cuman hanya berbeda lokasi dan tempatnya aja. Kalian sekarang di rumah, ya. Kalau biasanya datang ke sekolah minggu sama anak-anak. Nah,
Kalau kalian benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhan, kalian pasti rindu untuk datang mengikuti sekolah minggu online ya. Ibadah online ini sangat penting ya. Kalau kalian rajin mengikuti, kalian bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa ya anak-anak, ikuti. Bahkan kita pun juga ada yang namanya ya doa malam, night prayer. Ya, itu ada pertemuan-pertemuan. Di situ minta bantu doa ya. Sampaikan ya, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan seperti itu, pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun lewat online ya, berusahalah kalian rebut waktu untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, juga ketemu dengan guru-guru sekolah minggu ya. Penting anak-anak ya. Kalau tidak begitu, nanti kalian lama-lama bisa menjauh. Pertama, kedua, ketiga, lama-lama ndak ikut live streaming sekolah minggu dengan berbagai macam alasan. Jangan. Kalau sudah begitu, Tante yakin kalian pasti jauh dari Tuhan. Kalian ndak bisa merasakan ya. Dekat terus sama Tuhan. Tadi kesimpulannya Tante sudah kasih ya. Ada 3 poin. Kalau kalian dekat sama Tuhan, kalian bisa dengar suara Tuhan dan terus dalam pimpinan Tuhan ya. Jangan lupa itu. Dan yang kedua dan ketiga, kalian bisa merasakan tadi ya, ada kekuatan. Iman kalian dijaga, dipelihara, bahkan terus bertumbuh. Dan yang terakhir, kalian bisa menyaksikan kebaikan Tuhan yang diterima. Kenapa dekat sekali sama Tuhan, bisa merasakan yang luar biasa. Anak-anak, jangan lupa ya, ini pesan di tahun 2022 ya, terus lekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan ya. Jangan sampai sedikit pun memberi kesempatan untuk kalian longgar sedikit ya, karena aktivitas dengan kegiatan-kegiatan itu ya. Waktunya sekolah minggu online, kalian ikut ya. Live streaming ikut ya. Ikut doa malam online, ikutlah. Jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan seperti itu, ibadah-ibadah online ya, supaya hubungan ini bisa terbina dan kalian bisa merasakan kedekatan yang luar biasa. Nah, ketika kalian merasakan seperti itu, kasih-Nya Tuhan sangat indah. Nah, anak-anak, sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini ya. Ayat hafalannya diambil di dalam Mazmur 73 ayat 28 ya. Tante cuma ambil sedikit aja. Nah, ini sangat singkat tapi sangat dalam, sangat bagus, dan Tante sangat suka. Ini juga menjadi remanya Tante, dan kalian pun juga harus benar-benar membawa ayat ini menjadi bagian. Dan kalian ingat bagian hidup kalian, aku suka dekat pada Allah. Katakan itu bersama-sama dengan Tante ya. 1, 2, 3. Aku suka dekat pada Allah ya. Firman Tuhannya sampai di sini, ayat hafalannya sangat pendek di dalam Mazmur 73 ayat 28. Katakan dengan iman, kalian rekam ya, kalian bisa berikan pada guru-guru, dan perlu kalian ingat, katakan ini berkali-kali ya, supaya kalian bisa ingat dan kalian resapi, jadikan paduan dalam kehidupan kalian semua. Aku suka dekat pada Allah. Nah, sebelum kita masuk di dalam doa, kita pujikan.
Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini firman Tuhan-Mu yang sangat luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami semua untuk berjalan melewati tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan sendiri yang menyampaikan pesan ini kepada kami Tuhan. Biar ada lawatan yang luar biasa untuk kami tetap sadar dan tahu bahwa kami harus dekat kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Iman kami terus tumbuh dan berkembang. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh melewati. Dan sekarang kami sudah memasuki tahun 2022. Sekalipun kondisi yang masih tidak menentu, tapi kami percaya kami punya Allah yang sangat luar biasa. Dan ketika kami dekat lekat kepadamu, Tuhan pasti akan campur tangan dalam kehidupan kami untuk menolong kami. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghiburkan mereka-mereka yang sedang dalam kondisi mungkin terbeban berat. Tuhan, Engkau memberkati, berikan kesehatan buat mereka yang sedang sakit. Tuhan, tolong berikan jalan keluar juga setiap permasalahan yang dihadapi. Berkati siapapun yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Buat anak-anak, orang tua, siapapun yang mendampingi, kiranya Tuhan melawat dengan kuasa-Mu. Engkau memberkati supaya mereka benar-benar menjadikan firman Tuhan pada pagi hari ini rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Bapak pimpinan, Bapak Presiden sampai yang paling bawah di dalam membawa negara ini sesuai dengan pimpinan-Mu saja. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, habis ini ada kreativitas. Bye-bye. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Hari ini adik-adik siapkan bahan-bahannya, 2 lembar kertas origami, kemudian stik es krim, pensil, lem, kemudian gambar Tuhan Yesus. Adik-adik boleh print atau gambar sendiri adik-adik, kemudian spidol dan gunting adik-adik ya. Pertama kita siapkan gambar hati, ini ada di tengah sini ya, kita gunting adik-adik. Sudah adik-adik, kemudian kita lem di bagian sini adik-adik ya, seperti ini. Di pinggirnya saja adik-adik ya, untuk bagian bawah sini seperti ini adik-adik ya. Ini tidak perlu dilem adik-adik. Kita tempel ke kertas yang satunya adik-adik. Sudah dilem adik-adik, kita tulis judul firman Tuhan hari ini dan ayatnya ya adik-adik. Kemudian adik-adik boleh hias pinggirannya adik-adik. Ini sudah tante tulis judul firman Tuhan dan ayatnya, kemudian tante hias adik-adik seperti ini. Bebas adik-adik boleh tidak hias, atau adik-adik punya hiasan di rumah juga boleh adik-adik ya. Kemudian kita akan ambil gambar Tuhan Yesus tadi, kita tempelkan di stik ini adik-adik ya, gambar Tuhan Yesusnya. Kalau sudah adik-adik, kita masukkan dalam sepertinya adik-adik ya. Jadi adik-adik, selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.